Haleluya, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan Allah kita, Yesus Kristus Sang Penebus kita. Daud di dalam Mazmurnya berkata, Allah kita itu sepasti fajar yang selalu terbit. Di sana tersedia terang, di sana tersedia harapan, di sana tersedia kehidupan. Maka yakinilah terus menerus bahwa setiap hari-hari kita semuanya tidak akan pernah tidak, selalu akan ada Tuhan yang memberikan kepada kita semua sebuah kepastian. Dan hiduplah terus menerus di dalam janji-janji Dia dan pemeliharaan Dia yang luar biasa. Mari kita menyiapkan hati kita, mari kita menyiapkan seluruh totalitas hidup kita semuanya untuk memuji, memuliakan Tuhan Allah kita yang perkasa, Sang Penebus kita, Yesus Kristus Tuhan. Selamat beribadah, selamat memuji, memuliakan dan menyembah Dia, Tuhan Raja di atas segala raja. Tuhan memberkati. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari dengan hati yang bersyukur memuji Tuhan. Oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Memasuki gerbang
bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Mari bertepuk tangan. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku.
bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Rohmu yang hidup penuhiku, datangi hatiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu Haleluya. Kita sudah memuji dan kita sudah memuliakan nama Tuhan.
Tiba waktunya kita semuanya akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan ladang hatimu, ladang pikiranmu, dan ladang rohmu. Supaya firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus kemudian memberikan pencerahan, mengupgrade hidup kita semuanya, dan memperbaharui dan mengolah sehingga seluruh sendi-sendi kehidupan kita menjadi bagian yang diperkualitaskan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kami boleh memuji, memuliakan Tuhan Allah kami yang hebat, yang perkasa. Hari ini secara khusus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Maka urapi firman-Mu supaya memberikan rema bagi kami, membawa kami bertumbuh, membawa kami berkenan, membawa kami makin hari memahami, supaya kami tidak menjadi bodoh dan diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran yang salah di dunia ini. Dan biarlah firman-Mu itu bukan hanya menjadi kata-kata, tetapi diurapi Roh Kudus, menjadi roh yang menghidupkan, sehingga memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami yang nyata. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-30, ayat yang 11. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah kubuka, pinggangku kuikat dengan sukacita. Hari ini secara khusus kita akan bicara dengan tema menari dalam masalah. Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan ahli untuk mengubah keadaan, situasi, bahkan karakter kehidupan kita. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Kalau Dia mampu untuk mengubah segala sesuatu dan ahli untuk mengubah segala sesuatu, maka Dia pasti akan melakukan sesuai dengan target-target yang sangat akurat di dalam perencanaan Dia. Jangan takut, jangan khawatir dengan setiap pergumulan masalah kita. Kalau kita memahami dan menyadari serta mengetahui kebenaran tentang Allah yang sangat mampu untuk merubah keadaan kehidupan kita semuanya, itu yang tidak akan membawa kita semuanya terpuruk atau menjadi lemah oleh karena situasi dan keadaan-keadaan yang sangat buruk di dalam kehidupan kita. Masih ingat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kata Allah turut bekerja dan membuat dan mengadakan semua hal yang tidak baik itu menjadi kebaikan bagi kita. Di sana tersirat sebuah kebenaran bahwa Allah itu memiliki kemampuan untuk mengubah situasi dan keadaan semua yang buruk itu kemudian dipakai menjadi sarana kebaikan bagi kita semuanya. Daud memaparkan satu realitas kebenaran ketika dia berada dalam ratapan tangisan yang luar biasa, kemudian Tuhan dalam kekuatan kuasanya mengubah menjadi tari-tarian. Dan di dalam kondisi dia berada di dalam kain kabung, kesedihan, duka cita, dan mungkin juga bagaimana kesadaran tentang keberdosaan dia. Dan ketika dia menyadari bahwa Tuhan mengubah semuanya, memberikan pembenaran, memberikan kebenaran, akhirnya Tuhan menjadikan kain kabung itu menjadi sorak-sorai sukacita di dalam kehidupan Daud. Maka hari ini saya ingin mengatakan, tidak peduli berapa banyak Bapak Ibu semuanya memiliki tekanan, berapa banyak Bapak Ibu semuanya memiliki pergumulan. Mungkin Bapak Ibu berkata, aku sudah tidak kuat lagi, aku sudah tidak mampu lagi, sudah tidak ada jalan keluar. Saya ingin mengatakan satu kebenaran, bukan tentang realitas masalah, tapi tentang realitas Tuhan Allah kita sang pengubah. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah kita kemudian menyerah, jangan pernah kita kemudian terpuruk, karena masih ada Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengubah segala situasi keadaan kita semuanya. Masih ada Tuhan yang ahli untuk memetaformusekan semua masalah kita itu akan menjadi berkualitas dan mendatangkan kepada kita semuanya berkat-berkat secara spiritual, mental, iman, rohani, dan pengembangan karakter kita yang lebih baik. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, mengapa Daud begitu sangat memahami dan sangat yakin bahwa Tuhan itu menjadi pribadi yang mampu mengubah semua hal yang buruk itu kemudian diubahkan menjadi sesuatu yang berkualitas? Mengapa Daud yakin bahwa dia bisa menari dalam masalah? Nggak mungkin bukan? Kalau kita punya masalah kita bisa menari, tapi itu yang dilakukan oleh Daud ketika dia menghadapi masalah. Dia menari dalam masalah. Pertanyaan sekali lagi, bagaimana ya Daud bisa memiliki sebuah keyakinan yang begitu kuat bahwa ketika dia bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan sanggup mengubah semua keadaannya. Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Daud menyadari
bahwa Allah itu telah membuktikan dirinya dalam sejarah kehidupan Daud. Daud memaparkan, kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 30 mulai pertama dan ayat selanjutnya, Daud memaparkan, Daud menceritakan tentang karya-karya Tuhan yang ajaib, karya-karya Tuhan yang sempurna, karya-karya Tuhan yang sangat spektakuler, dan kehadiran dia dalam kehidupan. Pada waktu Daud berada dalam situasi-situasi sulit, Tuhan ada di sana. Dia berkarya secara luar biasa. Dia menolong Daud untuk bertahan, menjadi kuat dan memenangkan setiap pergumulan-pergumulan berat itu. Allah berkarya di sana. Dan ketika Allah berkarya di sana, itu yang membuat Daud kemudian dia berdiri teguh. Itu yang membuat Daud tidak tergeletak terus-menerus, tetapi dia bangkit lagi. Setiap kali ada masalah berat, mungkin dia sempat jatuh, tapi dia bangkit lagi. Dan kekuatan dari Allah yang memiliki kemampuan untuk mengubah, dan sejarah dari perkara-perkara pekerjaan Tuhan dalam kehidupan Daud, itu yang mendorong Daud kemudian tetap memiliki satu kekuatan ekstra. Daud memandu kita semuanya dalam setiap pergumulan berat kita, supaya kita melihat, mendorong untuk kita kemudian melihat, memahami, mencermati, kemudian menarik lagi lebih dalam lagi ke batin Tuhan, ke pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan telah berkarya di dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan telah bekerja secara ajaib di dalam kehidupan kita semuanya. Daud membawa kita semuanya menikmati pengalaman-pengalaman kesaksian dia bersama dengan Tuhan. Akhirnya dia membawa kita semuanya ke satu pemahaman yang sangat penting. Tidak peduli berapapun besarnya masalah, selama Allah masih berkarya di dalam kehidupan kita, itu kecil. Tidak peduli berapa persentase jumlah kualitas atau nominal masalah, kalau Allah masih berkarya di dalam kehidupan kita, maka itu tidak akan pernah menjadi masalah. Tidak peduli berapa banyak mungkin yang tidak mendukung kita, tapi ingat, ketika Tuhan masih berperan, bekerja dalam kehidupan kita, maka dukungan Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih perkasa, jauh lebih akurat dibandingkan pertolongan manusia. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada 3 hal yang dikatakan oleh Daud ketika dia menyadari ketika Allah itu membuktikan karya-karyanya dalam pengalaman kehidupan dia. Maka Daud menyadarkan kepada kita semuanya, Allah itu bekerja dalam 3 dimensi waktu. Dan itu yang membawa dan mendorong Daud menyadari kalau dia sudah dipastikan berada dalam wilayah sebuah kedaulatan dan intervensi pemeliharaan Allah, providen Allah yang begitu sempurna. Mengapa dia begitu takut? Mengapa dia harus menyerah? Mengapa dia harus kemudian letoi? Mengapa kemudian dia harus seperti terpuruk dan tidak memiliki kekuatan? Maka Daud mendorong kita semuanya supaya kita menyadari satu kebenaran. Allah bekerja dalam 3 dimensi waktu kita semuanya. Dan Daud memaparkan tentang pengalaman-pengalaman Allah yang dahsyat itu bekerja dalam sejarah rangkaian kehidupan dia. Yang pertama, bagian A, Bapak Ibu, ketika Allah itu bekerja di dalam kehidupannya Daud menyadari bahwa Allah itu bekerja dalam masa lampau Daud. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-30 di bagian-bagian pertama, 2, 3, dan 4, kita bisa melihat bagaimana Daud itu memaparkan perjalanan kehidupannya yang penuh dengan kesulitan, menghadapi bahaya, menghadapi sakit penyakit, menghadapi hal-hal yang buruk luar biasa. Tetapi dia melihat Tuhan bekerja di dalam sejarah kehidupan dia yang sulit, dalam kesakitan dia, di dalam ketiadaan dia, di dalam kemiskinan dia, dalam kepapaan dia. Seperti waktu dia menggelandang, dia diusir, dia seperti pindah dari padang gurun satu padang gurun yang lain untuk menghindari Raja Saul. Daud melihat pekerjaan Tuhan di sana. Semua kesulitan itu merupakan satu proses pembentukan kedewasaan dalam hidup kita semuanya. Semua kesulitan itu merupakan satu proses untuk membawa kita semuanya menyadari. Itu juga merupakan satu kesempatan karya Allah, kuasa Allah, kebaikan Allah yang dinyatakan kepada kita secara pribadi. Di dalam ayat yang kedua, Daud memaparkan tentang sejarah Allah bekerja di dalam hidup dia dengan cara bahwa Allah itu menjadi pembela. Pada waktu Daud berperang, pada waktu dia dikhianati, pada waktu dia menghadapi kesulitan, pada waktu dia menghadapi peperangan, Daud melihat bahwa Tuhan berkarya dalam sejarah hidup dia, menjadi pembela dia yang luar biasa. Di dalam ayat yang ketiga, Mazmur pasal 30, ayat 3 dan 4, di sana dikatakan bahwa waktu Daud itu mengalami sakit penyakit yang begitu parah, Daud kemudian melihat sejarah Allah di dalam kehidupan dia, menyatakan dan memberikan kesembuhan, sehingga dia bangkit lagi dalam kondisi yang fit, prima bugar luar biasa.
Bahkan kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 30 ayat yang ke-11, itu menjadi sesuatu yang nyata lagi. Bagaimana Allah itu menjadi penghibur bagi Daud. Pada waktu Daud mengalami ratapan, Allah menjadi penghibur di sana. Pada waktu dia mengenakan kain gabung, Allah menjadi penghibur di sana. Ini keren, luar biasa. Jadi memang Allah bekerja di dalam kehidupan Daud, bahkan di kehidupan kita di masa lampau. Di masa lampau, ingat, Tuhan sudah banyak berkarya dalam kehidupan kita. Coba kita lihat, berapa banyak masalah-masalah yang kita alami. Coba ingat lagi, masalah yang paling berat di kehidupan kita. Apakah semua belum teratasi? Kan sudah teratasi. Itu semuanya merupakan satu karya Allah. Itu merupakan sejarah pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita semuanya. Pergumulan berat adalah bagian dari kehidupan kita. Semua ya yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Tapi jangan pernah berkecil hati dan berpikir, mengapa Tuhan semua ini terjadi? Tapi mari kita berkata, Tuhan akan memberikan sebuah tanda yang nyata untuk menetapkan sebuah periode pekerjaan Dia di dalam kehidupan dan kesulitan kita semuanya. Jadi, ketika Tuhan bekerja di dalam masa lampau, itu menjadi satu sejarah yang tidak boleh tidak dihilangkan, tidak boleh tidak disimpan, dimeteraikan. Itu menjadi satu memori yang betul-betul harus terekam baik-baik di dalam hidup kita semuanya. Ada yang unik juga, ada satu cerita ketika Tuhan memimpin Yosua ketika dia akan memasuki wilayah Kanaan. Di dalam Yosua pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ketiga, di sana dikatakan Tuhan memberi perintah kepada Yosua supaya setiap kali mereka melakukan kegiatan-kegiatan di mana ada mujizat Allah, di dalam peperangan dan kemenangan-kemenangan, Tuhan memerintahkan untuk membangun mezbah batu, dan orang menyebutnya sebagai mezbah Yosua. Apa itu mezbah Yosua? Bagaimana Yosua dibawa dan diberi perintah oleh Tuhan. Setiap kali mereka mengalami pengalaman-pengalaman mujizat, adikodrati dan kemenangan, maka Yosua kemudian menyuruh beberapa orang untuk mengambil 12 batu dan kemudian membangun mezbah batu di sana 12. Tuhan memberi perintah kepada Yosua setiap ada mujizat, dan Tuhan meminta supaya Yosua membangun mezbah. Setiap ada kemenangan dalam peperangan, maka Yosua harus membangun mezbah bagi Tuhan. Setiap ada pertolongan yang datang dari Tuhan, maka Yosua harus membangun mezbah untuk Tuhan. Nah, mengapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita semuanya, termasuk Daud? Karena itu menyadarkan pertolongan-pertolongan Tuhan di sejarah masa lampau kita, itu harus dibangun sebuah monumen, itu dibangun sebuah tugu peringatan yang tidak bisa tidak, harus terus-menerus dilanggengkan. Memori yang berhubungan dengan sejarah pertolongan Allah, sejarah kemenangan Allah, sejarah mujizat Allah, itu menjadi satu memori yang harus dibangun dengan betul-betul kokoh dan kuat di pikiran, di hati, dan kehidupan kita semuanya. Masa lampau itu berbicara tentang bagaimana kita semuanya membangun daya ingat. Jadi kalau kita bicara tentang masa lampau, maka yang ditekankan di sini oleh Tuhan adalah kamu harus mengingat, kamu tidak boleh melupakan. Kamu harus menyimpan semua memori-memori itu. Mengapa ini penting? Supaya ketika kita mengalami masalah, supaya ketika punya pergumulan, kita punya memori tentang sejarah Allah yang berkarya dan sejarah Allah yang betul-betul nyata secara pribadi di dalam hidup kita semuanya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang mengingatkan kita, supaya kita semuanya sadar akan dosa, mengingatkan kita semuanya akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat 15, Paulus berkata, aku selalu ingin mengingatkan. Kenapa kita selalu harus diingatkan? Karena kita suka lupa. Hal yang paling berbahaya adalah ketika kita seringkali melupakan sejarah pertolongan Allah. Ada sesuatu yang berhubungan dengan sejarah di negara kita semuanya, itu sejarah Majapahit. Kita punya sejarah yang begitu hebat. Bahkan negara-negara mengakui zaman masa lampau bagaimana Majapahit itu menjadi satu kerajaan yang hebat, yang luar biasa. Tapi kita seperti berada dalam missing time, missing sejarah. Kita kehilangan jejak waktu. Kenapa? Karena tidak ada sejarah yang mencatat, tidak ada tugu-tugu monumen, tidak ada tulisan-tulisan, dan itu yang membuat kita lupa, tidak bisa mengingat, tidak bisa mengetahui, memahami, dan itu yang sangat berbahaya. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 katakan, manfaat mengingat di sana itu menjadikan kita bertumbuh menjadi pelayan yang baik, yang membuat kita semuanya, yang kedua menjadi cerdas dan pintar,
Dan kita bertumbuh dalam pengajaran-pengajaran yang sehat. Baik itu sehat iman, sehat rohani, sehat pikiran, dan sehat perilaku di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi Daud mengajak kita semuanya memahami bahwa Allah itu bekerja di masa lampau. Nah, pelajaran praktisnya apa yang dapat kita cermati ketika Daud membawa kita semuanya untuk menyadari bahwa Allah itu bekerja di masa lampau? Ingat baik-baik, pelajaran praktisnya. Setiap kita punya masalah, selalu ingat pertolongan Tuhan. Setiap kita punya masalah, selalu ingat pembelaan Tuhan. Selalu ingat mujizat Tuhan. Selalu ingat kemenangan. Selalu ingat kebaikan. Selalu ingat kesetiaan Tuhan. Selalu ingat bahwa Dia beserta kita. Setiap kali kita lemah, setiap kali kita kecewa, setiap kali kita takut, setiap kali kita khawatir, setiap kali kita hendak menyerah, ingat tentang Allah yang masa lampau, di mana kita menikmati. Waktu kita lemah, ambil energi, ingat pertolongan Tuhan, ingat pembelaan Tuhan, ingat mujizat Tuhan, ingat penyembuhannya, ingat kemenangannya, ingat kebaikan, ingat pertolongan Dia, ingat kesetiaannya, ingat kehadiran Dia yang beserta dengan kehidupan kita semuanya. Ini penting. Ada satu cerita, ada seorang anak sekolah minggu. Dia hendak bunuh diri karena dia mengalami putus asa. Kemudian dia mau ngambil baygon yang ada di atas lemarinya. Dia tarik karena di situ ada kardus, dia tarik, das. Begitu ditarik, kemudian baygon itu jatuh. Ketika dia melihat baygon jatuh, ternyata di sisi baygon itu yang jatuh bukan hanya baygon, tetapi ada satu foto. Ternyata itu adalah foto pada waktu dia sekolah minggu bersama gurunya. Apa yang terjadi? Begitu dia melihat foto itu, maka dia teringat pada waktu dia masih menjadi anak sekolah minggu. Dia memiliki guru yang baik, yang mendoakan dia, yang menyayangi dia dengan tulus. Mulai dia menangis, dan kemudian dia muncul, dia mengingat lagi kebaikan Tuhan. Dia mengingat lagi kasih sayang Tuhan. Dia mengingat lagi pertolongan. Dia menangis sesungguhkan. Dan dia berkata, Tuhan ampuni aku. Aku tidak akan lagi mau bunuh diri. Saya ingat kebaikan-Mu. Saya ingat hal-hal yang telah Kau karyakan di dalam kehidupanku. Dan anak itu akhirnya tidak bunuh diri. Dan dia bangkit. Kenapa? Karena dia mengingat kebaikan Tuhan. Maka Daud mengajak kita semuanya menari dalam masalah dengan mengambil energi di masa lampau kita. Melihat kebaikan Tuhan yang nyata terjadi dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasihi bagian B, ketika Allah bekerja, yang membuktikan dirinya bekerja pada masa lampau kehidupan Daud atau kehidupan kita semuanya, Bapak Ibu, Allah itu berkarya di dalam masa kini kita semuanya. Bapak Ibu kalau membaca di Mazmur pasal 30 ayat 1 ini, Daud berkata ini merupakan satu kegiatan pentabisan bait Allah. Itu berbicara tentang masa kini. Bait Allah yang sudah dibangun, bait Allah yang sudah selesai, dan kemudian mau ditabiskan dengan sebuah ritual, upacara secara khusus. Ini merupakan satu kenyataan, ini yang masa kini. Dan bukan hanya itu, Daud juga memahami, Daud menceritakan tentang bagaimana Tuhan mengokohkan kerajaannya. Sehingga Daud menjadi raja yang kuat, sehingga Daud makmur, sehingga Daud sangat kokoh, dan banyak kerajaan-kerajaan lawan yang ditaklukkan oleh Daud. Ini adalah masa kini waktu itu, di kehidupan Daud. Daud berbicara tentang Allah yang bekerja dalam masa kini, sehingga dia bisa melihat bisa melihat bait Allah dibangun dan hendak ditabiskan. Ini bicara tentang masa kini. Bagaimana Daud benar-benar mengalami Allah itu bekerja secara ajaib luar biasa. Ketika kita berbicara tentang masa kini semuanya, maka yang hendak ditekankan oleh Daud di sini adalah ketika Allah bekerja di masa kini kita, maka di sana ada keyakinan yang dibangun. Di sana ada kepercayaan yang dibangun. Di sana ada keteguhan bahwa Tuhan betul-betul sangat bertindak, berintervensi dalam hidup kita semuanya. Kalau kita membaca 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6, kita mengatakan demikian, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya atau keyakinannya pada Tuhan. Pada waktu Daud menghadapi masalah di Siklag, dan seluruh anak, istri, dan keluarga mereka dirampas. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, Daud begitu sangat stres, depresi luar biasa. Dan bahkan ketika tentara dia berusaha untuk membunuh dia, Daud begitu sangat terpuruk luar biasa secara mental, secara iman, secara rohani. Tetapi Alkitab berkata, Daud menguatkan kepercayaan atau keyakinannya. Nah, itu berbicara tentang masa kini.
Jadi ketika kita dibawa untuk memahami Allah bekerja di dalam sejarah kehidupan Daud atau sejarah kehidupan kita pada masa kini, Tuhan sedang ingin membangun keyakinan kita, kepercayaan kita, berdiri teguh atas apapun juga. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 10 dikatakan, aku ada sekarang karena anugerah Tuhan. Aku ada sekarang karena anugerah Tuhan. Jadi Paulus tahu bahwa kalau aku ada sekarang, yaitu masa kini, berarti itu kenapa? Karena Tuhan ada di sana. Karena Tuhan bekerja. Makanya Paulus setiap kali dia menghadapi penderitaan, cobaan, bahkan ada di dalam penjara, dia begitu yakin, dia begitu percaya kepada Tuhan sehingga dia tidak digoyahkan. Bahkan dia berkata, karena aku tahu siapa Tuhan yang aku percayai. Karena aku tahu siapa Tuhan yang aku yakini. Oh, ini keren sekali. Ketika kita meyakini bahwa kita punya Tuhan yang begitu sangat bekerja di masa kini kita, maka itu yang membuat kita yakin, percaya bahwa kita tidak sendirian. Kita disertai dengan berkat, kita disertai dengan backup dia, kita disertai juga dengan anugerah hikmat yang luar biasa dari kehidupan Allah itu sendiri. Nah, pelajaran praktis apa yang dapat kita tarik ketika kita dibawa Allah bekerja dalam masa kini kita? Ingat, setiap kali kita punya yang salah, yakinilah janjinya. Setiap kali kita lemah, yakini kuasanya. Setiap kali kita mengalami kekecewaan, mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, setiap kali kita hendak menyerah, ingat sekali lagi, yakin janjinya, yakin kuasanya, yakin kesetiaannya, yakin pertolongannya, yakin penyertaannya, yakin berkatnya, yakin pemeliharanya, yakin kemenangannya. Jadi sekali lagi, setiap kali kita punya masalah, setiap kali kita lemah, setiap kali kita kecewa, setiap kali kita takut, khawatir, dan hendak menyerah, maka ada satu hal yang harus kita ingat. Ambil energinya dengan meyakini janji Tuhan, kuasanya, kesetiaannya, pertolongannya, penyertaannya, berkatnya, pemeliharaannya, dan kemenangannya di dalam hidup kita semuanya. Maka Anda semuanya tidak akan pernah gampang mengeluh dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada satu orang yang datang kepada seorang tua yang sangat bijaksana. Dia berkata, aku tinggal dengan 9 orang. Dia cerita tentang hal yang mengeluh mulut terus. Akhirnya orang yang bijaksana itu berkata, oke, kalau kamu terus-menerus bersama-sama denganmu mengeluh terus-menerus, oke, sekarang kamu ambil kambing. Ya, ambil kambing. 1 minggu, kambing itu tidak boleh pergi kemana-mana dan kalian tidak boleh pergi kemana-mana. Bapak Ibu bisa bayangkan, bagaimana tidak? Ketika dia tinggal, 10 orang tinggal bersama dengan kambing, di situ hampir 1 minggu. Bisa dibayangkan bagaimana bau tempat itu dan mereka stres luar biasa. Akhirnya orang itu datang lagi kepada tua-tua yang berhikmat itu. Sekarang gimana? Lepaskan kambing itu. Begitu kambing itu dilepaskan, dikeluarkan dari rumah itu dan mereka membersihkan, apa yang terjadi? Mereka bisa bersyukur karena apa? Kambing sudah tidak ada lagi. Masalah-masalah dalam hidup kita semuanya itu kadang-kadang seringkali menyadarkan pada kita semuanya untuk kita bisa bersyukur. Mengeluarkan masalah, mengeluarkan pergumulan, mengambil energi dari Tuhan yang telah bekerja dalam kekinian hidup kita semuanya. Maka selalulah bersyukur. Jadi Daud mengajarkan kepada kita semuanya melihat karya Allah yang bekerja di dalam kehidupan dia, itu berhubungan dengan Allah masa kini di kehidupan kita. Yang bagian C, Bapak Ibu, Allah telah membuktikan dirinya dalam sejarah kehidupan Daud atau kehidupan kita semuanya. Allah berkarya dalam masa yang akan datang di kehidupan Daud dan kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-12, di Mazmur pasal 30 ayat 12, Daud berkata demikian, aku akan mengucap syukur kepadamu selama-lamanya. Kata selama-lamanya itu merujuk kepada sesuatu yang akan datang. Mengapa Daud? Dia memastikan dirinya bahwa tidak peduli untuk selama-lamanya yang akan datang. Walaupun dia akan menghadapi badai, dia tetap akan mengucap syukur. Dia tidak akan menyerah. Dia tetap akan bangkit. Karena dia tahu bahwa Allah itu bekerja di masa yang akan datang juga. Daud mengucap syukur bukan hanya sekedar untuk bait Allah yang sudah akan ditapiskan, yang sudah selesai. Tetapi dia mengucap syukur untuk Allah yang konsisten, yang bekerja dari sepanjang kehidupan dia sampai selama-lamanya. Keren kan? Jadi Allah itu bekerja di masa yang akan datang dalam kehidupan kita semuanya. Ayat ini menunjukkan pengucapan syukur Daud untuk apa yang akan datang, yang belum terjadi.
Tapi Daud melihat di sana ada Tuhan. Di masa yang belum terlihat, di masa yang belum nyata, di masa yang belum dia bisa lihat, tapi satu yang dia bisa lihat, dengan iman dia, Tuhan ada di sana. Pertolongan Tuhan ada di sana. Semua tersedia, yaitu Tuhan itu sendiri. Maka itu yang membuat Daud menyadari, Tuhan, Engkau bekerja dalam kehidupanku, di masa lampau, masa kini, tapi juga di masa depanku. Allah berjanji di masa yang akan datang menyertai kita. Allah berjanji bahwa Dia tidak akan tinggalkan kita semuanya. Kebaikannya selalu tidak akan pernah mengalami pasang surut untuk menyertai kita di masa yang akan datang. Kita akan menerima sesuatu yang mulia. Bahkan kalau kita belajar secara eskatologis, kita bisa melihat tentang janji-janji Tuhan Allah yang luar biasa. Tuhan akan datang kedua kali. Tuhan akan memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Tuhan akan membawa kita semuanya menikmati bumi yang baru. Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota. Semua itu berbicara tentang masa yang akan datang. Yang berbicara tentang eskatologis. Ingat, Allah berkarya di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, Tuhan telah menyediakan dirinya. Memastikan kita semuanya untuk tersedia suplai, berkat, pertolongan, bahkan pemeliharaan Dia yang kekal. Mengapa kita takut? Kalau Allah telah menyediakan di masa yang akan datang untuk hal yang belum terjadi, kenapa kita gentar? Kenapa kita gelisah? Kenapa kita khawatir? Yang menyediakan untuk menyertai kita itu bukan malaikat, tapi Allah. Sampai selama-lamanya di masa yang akan datang, Allah menyediakan dirinya untuk kita. Keren bukan? Luar biasa. Jadi jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah kita menjadi pribadi yang kolab. Ya, ketika kita berbicara tentang masa yang akan datang, maka ada sesuatu yang dibangun, yaitu kekuatan pengharapan. Pengharapan. Ketika kita melihat masa datang yang akan datang, semuanya belum kelihatan, semuanya belum nampak. Mungkin serasa misteri, serasa maya, tapi kita dibangun pada satu pengharapan bahwa kita tidak sendiri. Ada harapan indah, ada berkat di sana, ada sesuatu yang cerah, ada sesuatu yang gemilang. Karena Tuhan sendiri menyediakan dirinya menjadi sumber harapan kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18 katakan di sana, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Keren. Allah di masa yang akan datang itu menyediakan masa depan, dan harapan kita akan masa yang akan datang tidak akan pernah hilang. Artinya itu akan jadi dan terjadi secara nyata. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 katakan, Allah tahu rencana-rencana atas hidup kita semuanya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, mendatangkan bagi kita semuanya sebuah masa depan yang gilang, gemilang, dan cerah luar biasa. Nah, pelajaran yang praktis. Sekarang, pada waktu kita menghadapi sebuah tantangan, di depan kita seperti penuh dengan tantangan. Di depan kita seperti tertutup. Di depan kita seperti gelap. Di depan sepertinya sulit. Di depan sepertinya buruk. Di depan sepertinya menyediakan keputusasaan. Maka ingat yang baik. Ambil energi dengan berharap pertolongan pada Tuhan. Ambil energi, ada harapan pintu terbuka. Ambil energi, ada harapan terang. Ambil energi, ada harapan jalan keluar dari Tuhan. Ada harapan yang indah yang datang dari Tuhan. Dan ada harapan cerah yang datang dari Tuhan. Ketika Stefanus dirajam, dia kemudian menengadah di langit. Itu yang membuat dia tidak menangis, tetapi dia menengadah, dia dengan tersenyum, dia bersyukur karena dia melihat masa yang akan datang. Tuhan telah menjemput dia, Tuhan menyongsong dia, dan surga terbuka bagi Stefanus. Tuhan bekerja di sepanjang hidup kita, di masa lampau kita, di masa kini kita, dan di masa yang akan datang. Jadi artinya komplit pemeliharaan Tuhan. Jadi mengapa kita takut? Kalau kita lemah, ambil energi di masa lampau. Kalau kita lemah, yakini, ambil kekuatan energi untuk meyakini dan mempercayai janji Tuhan. Kalau kita sepertinya takut menghadapi masa yang akan datang,
ambil energi untuk kita membangun pengharapan yang indah di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan, kami bersyukur kami diberkati. Hari ini kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, karena kami dikuatkan, diteguhkan lagi. Tidak perlu lagi kami takut, tidak lagi perlu kami khawatir. Bapak, hari ini kami berdoa secara khusus untuk para pemirsa-pemirsa yang mengikuti pelayanan kami dan ibadah kami. Hari ini mereka yang sedang sakit, kami berdoa secara khusus. Tuhan, kami menumpangkan tangan atas mereka yang sakit. Mereka yang sakit jantung, mereka yang sakit peredaran darah tinggi, mereka yang sakit ginjalnya, mereka yang sakit levernya, mereka yang sakit tekanan darah tinggi, mereka yang sakit apapun juga, mungkin COVID apapun juga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus adalah tabib dari segala tabib. Aku memberkati dan aku matakan sakit penyakit dan kami lempar keluar dari tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh dan bilur Tuhan Yesus membangkitkan kamu. Dan sekarang aku meteraikan, jadilah sembuh oleh bilur Tuhan Yesus, nama Kristus Yesus, di atas segala nama dan di atas segala nama penyakit yang akan menaklukkan semua penyakitmu dalam nama Kristus. Jadilah sembuh. Engkau yang memiliki pergumulan berat di dalam hidupmu, Tuhan, mereka yang memiliki pergumulan di dalam keuangan, mereka yang memiliki pergumulan di dalam keluarga, mereka yang menangani, Tuhan, penanganan anak mereka, Tuhan, dalam setiap usaha Tuhan Engkau bangkitkan, dalam setiap penanganan keluarga mereka beri hikmat, penanganan anak Tuhan berikan hikmat, supaya mereka bisa menangani masalah-masalah ini dan mereka keluar dan mereka menjadi hebat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, secara khusus untuk pergumulan bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi COVID. Terima kasih, Engkau telah menolong bangsa dan negara kami sehingga kami bisa keluar. Sekarang kami bisa melihat penurunan COVID makin hari makin melandai. Tapi kami bersyukur dan kami tidak akan lengah bahwa kami tetap melakukan prokes. Engkau memberkati Presiden kami Jokowi. Pelihara dia di dalam perlindungan, dalam kesehatan, dalam hikmat-Mu. Berkati dia untuk menjadi pemimpin yang membimbing dan memimpin, mengayomi dan keluar kebijakan-kebijakan yang sangat membela seluruh hak-hak segala rakyat Indonesia ini Tuhan. Berkati jajaran kementerian, berkati Tuhan semua yang terlibat untuk mendukung pemerintahan Presiden kami, berkati. Kami berdoa secara khusus juga untuk kota kami, berdoa untuk kota kami Cipanas, berdoa untuk Tuhan untuk bupati, camat, berdoa kelurahan, kepala desa, RW, RT, berdoa juga untuk ekonomi di kota kami, baik itu agrowisata, bisnis, perhotelan, niaga, baik itu Tuhan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Tuhan Engkau memberkati. Berkati kota kami juga Tuhan, supaya kami semuanya makin hari juga makin menciptakan kesejahteraan di kota kami. Berkati gereja-gereja supaya bersinergi dan terus-menerus membangun sebuah kondisi yang baik dan bermanfaat untuk di kota kami ini Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk pergerakan misi, pelayanan misi di mana-mana supaya ada begitu banyak Tuhan jiwa-jiwa yang dimenangkan dan percaya sama Tuhan Yesus. Urapan Allah menyertai para misi Engkau, dana-dana yang dibutuhkan Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya. Yayasan-yayasan terlibat Tuhan Engkau memberkati. Tuhan kami berdoa juga untuk sponsor-sponsor yang memberkati gereja kami, yang membuat, yang mendukung dalam beasiswa anak kami, juga yang mendukung di dalam pembiayaan gereja kami. Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk kerinduan kami memiliki sebuah gedung atau memiliki tanah yang dapat kami pakai untuk sebuah gereja. Tuhan juga kami berdoa untuk orang yang telah bernasab untuk membangunkan kami sebuah tempat gereja. Tuhan berkati supaya mereka semuanya bisa benar-benar Tuhan diberkati dan serius untuk membangunkan gereja buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat kami yang memiliki usaha yang sementara ini mungkin sedang tersiap-siap. Mereka yang memiliki pabrik, mereka yang memiliki kuliner, Tuhan, usaha kuliner, mereka mungkin yang jadi seorang karyawan. Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda usaha-usaha mereka. Tuhan memberkati jemaat-jemaat kami yang sakit, mereka yang mungkin terkena COVID, mereka yang sedang menghadapi masalah sakit penyakit di usus atau mah atau di apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh oleh beliau Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, pertumbuhan kesehatan anak-anak kami semuanya, baik anak sekolah minggu, anak remaja, anak pemuda. Tuhan Engkau berkati. Kami berdoa keluarga demi keluarga dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus. Tuhan, kami berdoa supaya pada akhirnya gereja kami makin hari makin bertumbuh, kami berkembang dan menjadi saluran berkat bagi kota kami. Tuhan, terus-menerus kami serahkan di dalam tangan kuat kuasa-Mu keberadaan gereja kami. Kami percayakan karena Engkau yang telah memulai, Engkau meneruskannya dan mengakhirinya. Maka kami meyakini suplai yang datang dari Tuhan sendiri yang akan membackup pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Akhirnya, keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.
Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita semuanya. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita semuanya sehingga kita tidak bercacat celah tubuh, jiwa, roh kita. Sehingga kita semuanya menjadi seperti gambar kalik Dia, Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Diberkati juga masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Diberkati kesehatanmu. Keluar masuk gue engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai engkau mulai hari ini sampai fajar menatap menjemput engkau. Pulang, bagikan berkat itu karena engkau adalah surat Kristus yang dapat terbaca, tapi juga surat Kristus yang betul-betul dapat dinikmati secara nyata. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berkenalan, bersahabat dengan Bapak Ibu semuanya. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah, terus-menerus percaya sama Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya, Anda yang menyaksikan dan mengikuti pelayanan kami, saya berdoa kiranya Tuhan terus-menerus menyertai dan memberkati Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak Ibu semuanya memiliki pergumulan berat, Bapak Ibu bisa tuliskan menjadi rangkaian pokok-pokok doa dan kirimkan di nomor telepon di depan Bapak Ibu semuanya. Maka kami pasti akan mendukung pergumulan Bapak Ibu semuanya di dalam doa. Dan saya yakin doa orang benar besar kuasanya dan pasti akan menjawab. Dan jika Bapak Ibu semuanya digerakkan Tuhan untuk memberkati pelayan gereja kami, Bapak Ibu bisa transferkan di nomor rekening yang terpampang di depan Bapak Ibu semuanya. Dan jika Bapak Ibu semuanya mendapatkan berkat dari pelayanan kami, tolong bagikan, sharekan supaya banyak orang yang diberkati dan mereka semuanya menjadi kuat luar biasa. Dan ketika Bapak Ibu semuanya membagikan atau men-sharekan pelayanan kami, ibadah kami, maka Bapak Ibu sudah terlibat pelayanan Tuhan juga. Tuhan pasti akan memakai Bapak Ibu semuanya, dan Bapak Ibu semuanya juga akan diberkati. Akan ada banyak jiwa-jiwa yang bertemu dengan Tuhan ketika firman Tuhan ini disampaikan. Ada beberapa orang yang menelpon saya, mereka berkata diberkati oleh beberapa renungan-renungan dan pelayanan hari Minggu, dan saya berterima kasih, dan orang itu kemudian bangkit luar biasa. Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia ketika membagikan atau men-sharekan ibadah ini kepada beberapa teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.